Pemirsa, tidak ada yang paling membahagiakan bagi musisi Yovie Widianto ketika dirinya dinyatakan telah menjadi seorang ayah. Peristiwa itu terjadi saat Yovie mengikuti Asia Music Festival bersama Dea dari kelompok Warna dan penyanyi Alda Risma di Shanghai. Walau tidak menyaksikan secara langsung peristiwa kelahiran anaknya, Yovie tetap merasa gugup saat mendapatkan kabar bahwa Dewa Yani istrinya telah melahirkan. Tanggal 25-nya sih bilang, "Si, telepon jangan keluar dulu ya." Pemirsa, berikut ini kita ikuti liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek dan Recheck. Pemirsa, inilah pancaran kebahagiaan wajah Adjie Pangestu yang 23 Desember lalu baru saja dikaruniai seorang bayi laki-laki. Bintang sinetron berwajah ganteng ini merasa bulan Ramadan kali ini benar-benar membawa berkah dalam hidupnya. Adjie merasa bahagia karena Tuhan mendengar doa yang dimintanya, yaitu mempunyai anak pertama laki-laki. Maka Adjie kini merasakan kebahagiaan yang semakin lengkap. Seneng lah, kan bulan suci. Bulan dimana katanya kan setan-setan lagi diikat di neraka sana. Jadi dia lahir dalam keadaan benar-benar di bulan yang suci gitu. Jadi bersih, putih. Jadi ya ini memang suatu anugerah apa rahmat yang mungkin jarang gitu loh. Ya mungkin kali ini kita yang dapat. Pokoknya bersyukur banget sama yang di atas, dua-duanya selamat. Terus bayinya juga gede banget, makanya keluarnya agak lama ya. Karena bayinya 4,8, terus panjangnya 51, jadi prosesnya agak lama untuk keluar. Cuman yang lebih menggembirakan tuh karena tulang pinggulnya Nisa besar. Jadi dokter masih mengusahakan terus. Padahal Nisa udah bilang gak kuat. Anak pertama Adjie ini lahir dalam bobot yang cukup besar. Walau begitu, menurut Anissa, saat ingin melahirkan ia justru tidak merasa mules atau sakit. Enggak sih, aku hari Selasa aku ada flek gitu siang. Terus Mas Adjie panik, udah mendingan langsung ke rumah sakit aja gitu. Pas sampai rumah sakit ternyata benar ada pembukaan 2. Tapi akunya nggak ngerasa sakit, nggak ngerasa mules gitu, enggak. Tanggal 21 ya, 21 malam. Terus sama dokter dibilang tanggal 22 kalau bisa tunggu dulu sampai mules. Seharian ditungguin gak mulus-mulus gitu sampai dia kesel. Setelah kata dokter kalau sampai malam gak mulus juga, tanggal 23 pagi kita infus ya buat dirangsang. Diinfus pagi-pagi jam 8. Jam 8 diinfus, jam 10 ya ketubannya pecah ya. Jam 10 ketuban pecah, gak lama ketuban pecah, jam 12 keluar langsung. Seperti juga orang tua lainnya, Adjie dan Anissa memberi nama sang anak pertamanya ini dengan makna khusus. Namanya Muhammad Raffi Akbar Putra Pangestu. Kalau Muhammad karena laki itu kan nama nabi kita. Kalau Raffi itu itu mulia. Kalau Akbar itu kan besar karena kan lagi bulan Ramadan. Bulan besar lah. Terus bayinya kan juga kan gede, jadi ya udah Akbar. Putra Pangestu ya anaknya dia. Memang banyak yang mengatakan tidak mudah mengurus bayi. Walaupun begitu, Anissa bertekad untuk mengurus anaknya seorang diri tanpa bantuan babysitter. Aku sih pengennya sendiri, nggak pakai suster. Paling suster untuk nyuci bajunya dia lah gitu, bantu-bantu aku. Tapi yang touch sendiri ya aku gitu loh. Yang ngurus sendiri aku. Karena aku juga nggak ada kegiatan. Pemirsa, inilah berita bahagia dari Yovie Widianto. Musisi pentolan grup band Kahitna ini sebulan yang lalu baru saja dikaruniai seorang bayi laki-laki. Pemirsa, tidak ada yang paling membahagiakan bagi musisi Yovie Widianto ketika dirinya dinyatakan telah menjadi seorang ayah. Peristiwa itu terjadi saat Yovie mengikuti Asia Music Festival bersama Dea dari kelompok Warna dan penyanyi Alda Risma di Shanghai. Walau tidak menyaksikan secara langsung peristiwa kelahiran anaknya, Yovie tetap merasa gugup saat mendapatkan kabar bahwa Dewa Yani istrinya telah melahirkan. Tanggal 25-nya sih bilang, "Si, telepon jangan keluar dulu ya, jangan keluar dulu. Nanti tunggu papa pulang." Taunya baru saya sehari di sana, Yovie sakit, dengan telepon ke kamar saya di hotel. Saya bingung gimana di rumah sini juga ibunya lagi ke Jogja, lagi ada ayah. Terus kebetulan ibu saya telepon. Terus nggak lama dia ternyata udah bukaan 7, udah ada di rumah sakit. Akhirnya berdoa aja, nggak lama ya
Pas jam 7 lagi technical meeting di sana jam 8 saya detak jantung saya kok ada yang lain. Saya telepon, udah lahir, alhamdulillah ya selamat, tapi ibunya sempat nggak keluar dulu tuh. Saya tegang, saya bingung, saya pikir aduh gimana nih, saya nggak ada di sana, orang saya cita-cita saya ingin ngelihat gimana keluarnya, tapi ya belum. Sebenarnya sebelum berangkat ke Shanghai, Yofi sudah mempunyai firasat kalau anaknya akan segera lahir. Mau berangkat dari Jakarta justru saya ini jangan-jangan yang melahirkan nih ya, padahal masih 3 minggu lagi. Kalau dari dokter tuh katanya tanggal 12 Desember, ternyata lebih cepat ke 3 mingguan gitu. Tapi saya bilang teman-teman saya waktu lagi latihan simfoni sedikit gitu ya, sama teman-teman, ada sahabat saya Bambang di Kahitna, saya bilang kayaknya nih bakal melahirkan nih bang, gimana ya gue berangkat. Udah pergi aja, enggak kok masih. Ternyata bener telepon melahirkan deh ya. Putra Yofi lahir dengan berat 3 kg dan panjangnya 50 cm. Yofi dan Dewayani memberinya nama Muhammad Arsy Widianto. Namanya Arsy karena Arsy itu cahaya ketika malaikat datang. Terus kita suka pakai nama Islam, diharapkan moga-moga anaknya jadi anak yang soleh ya. Kalau cewek namanya Tanya Paramadina karena kita ngefans sama Cak Nur. Kalau cowok ya harus nama-nama yang berbau Islam juga. Semenjak kehadiran Arsy, Yofi merasakan hidupnya berubah. Yofi kini lebih rajin menelpon ke rumah. Saya biasanya telepon dia ya 3 kali 4 kali sehari itu paling top. Kadang-kadang sekali udah tuh lupa di rekaman. Kalau sekarang jadi 8 kali cuma ingin denger ngek gitu. Dia lagi tidur, bapaknya nelpon, mana coba saya denger dong suara nangisnya, ya dia lagi tidur gimana gini biar nangis. Senang sih ya, moga-moga nanti kalau saya pulang kerja dari kantor atau dari studio atau rekaman sebagainya, pulang-pulang ya ketemu dia kan, ada bikin nggak capek karena perjalanan cukup jauh, jalan tol gitu ya. Tidak seperti dirinya, Yofi lebih senang kalau anaknya kelak menjadi seorang intelektual ketimbang musisi seperti dirinya. Sebenarnya saya kan kalau dari sejarahnya bidang entertainmentnya nggak sengaja juga, karena saya dulunya memang bercita-cita jadi ilmuwan, sekolah yang baik gitu ya. Sekolah sampai kuliah perguruan tinggi, lulus dari Unpad itu masih jadi diplomat atau sekolah lagi. Tetapi ya ternyata jalan kehidupan saya membawa karir musik yang cukup baik dan harus disyukuri. Ya saya berjalan dengan baik, tapi anak saya moga-moga sih bisa meneruskan cita-cita ayahnya yang tertunda, bisa jadi ilmuwan atau apa. Pemirsa, kita hampir sampai di penghujung acara. Tetapi sebelumnya kita simak dulu beberapa kilas balik peristiwa dari dunia selebriti yang terjadi di tahun 1999. Pemirsa, inilah kaleidoskop bulan September lalu. Lembaran peristiwa dari dunia selebriti dimulai pada tanggal 9 September 1999. Hari itu Becky Tumewu memilih angka 9999 sebagai hari pernikahannya dengan Irwan. Pemberkatan perkawinan dilakukan di Gereja Katedral Jakarta, sementara resepsinya dilaksanakan 10 September di Gedung Balai Sudirman. Jika angka 9999 merupakan hari baik dan hari bahagia bagi Becky Tumewu, sebaliknya bagi penyanyi Lucky Reza merupakan hari yang menyedihkan. Pada hari itu, Lucky Reza resmi bercerai dengan suaminya Maher. Setelah berpacaran pada bulan Agustus, tanggal 12 September Monica Umardi akhirnya menikah dengan Tubagusland. Namun kebahagiaan Monica Umardi hanya sesaat. Sebelum masa bulan madu berakhir, Monica Umardi menggugat ceraian pada bulan Desember ini. Di bulan September, berita buruk juga datang dari Vira Yuniar dan Fikri Haikal. Hubungan cinta yang telah mereka bina selama 2 tahun akhirnya putus di tengah jalan. Tanpa alasan yang jelas, Fikri memutuskan tali cintanya pada Vira Yuniar. 24 September, Sandi Nayuan diisukan telah menikah dengan seorang model bernama Gerda. Bahkan dari perkawinannya itu, Sandi dikabarkan telah memiliki seorang anak. 28 September, pengurus Parvi, Eva Rosdiana Dewi dan Sis NS berseteru gara-gara memperebutkan jatah bangku di MPR. Keributan ini berbuntut dengan perpecahan di tubuh Parvi. Tanggal 4 Oktober, pasangan Ikke Nurjana dan Aldi Brage dikaruniai seorang anak laki-laki. 2 hari kemudian, 6 Oktober, Aldi mengadakan selamatan atas kelahiran anaknya. 8 Oktober, sutradara video klip Dimas Jayadiningrat mulai go public tentang hubungannya dengan Sofia Lacuba. Tetapi setelah sebulan pernyataannya itu, Jay kemudian jalan bareng dengan VJ MTV Santi. Kepada pers, Jay Dimas memang mengaku pacaran dengan Santi. 11 Oktober ada isu dari artis Malaysia yang terkenal di Indonesia. Sheila Majid dikabarkan bercerai dari suaminya.
Ketika dicek, Sheila mengaku kasus perceraiannya memang belum selesai dan masih berada di pengadilan. 12 Oktober, Henry Hendarto menikah dengan Susan. 15 Oktober, Lisa Arianto dengan sang ibu menuntut hak royalti atas lagu-lagu ayahnya Arianto kepada Badan Jasa yang mengelola royalti Arianto. Tetapi akhirnya kasus ini berakhir dengan jalan damai. Setelah putus dengan Elma Tiana, akhirnya untuk pertama kalinya Sultan Georgi memperkenalkan pacar barunya pada tanggal 17 Oktober. Gadis yang beruntung itu bernama Dewi. Pada tanggal yang sama yaitu tanggal 17 Oktober, Shinta Bella dan mantan suami Misha Arsita Johannes Andi Irwanto mengaku kepada pers bahwa mereka telah resmi menikah pada bulan Agustus lalu.